Assalamualaikum, terima kasih kepada Mbak Fitri dan Mbak Feni atas penjelasannya tadi mengenai biografi dan pemikiran. Selanjutnya tugas saya untuk menjelaskan mengenai relevansi Imam Al-Ghazali dengan kajian ilmu tafsir. Di sini saya mengambil referensi yang pertama dari Wardatun Nadhiroh yang berjudul Hermeneutika Al-Quran Muhammad Al-Ghazali telah metodologis atas kitab Nahwa At-Tafsir Maudhu'i Suwar Al-Quran Al-Karim. Dan yang kedua, Badruz Zaman Abad berjudul Beberapa Pemikiran Tafsir Muhammad Al-Ghazali dalam beberapa pemikiran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai relevansi Muhammad Al-Ghazali dengan kajian kita. Sebagai ulama prolifik, Syekh Muhammad Al-Ghazali telah menghasilkan banyak karya. Buku-bukunya diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa asing. Beberapa di antaranya bahkan telah mengalami cetak ulang berkali-kali, serta menjadi rujukan bagi kampus-kampus dunia. Tidak hanya di kampus Islam, tapi kampus-kampus non-Islam juga. Sebut saja Fikih Asyirah dan Kaifa Na'atamal Ma'al Quran. Salah satu karyanya yang menempel Qur'an adalah As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqih wa Ahl Al-Hadis. Selain itu ada pula dalam perekonomian berjudul Al-Islam wa Al-Auda Al-Iqtisadiyah. Isinya membahas kondisi perekonomian umat Islam serta ketimpangan sosial masa modern. Buku itu diterbitkan pada tahun 1947 ketika sang Syekh atau Muhammad Al-Ghazali masih terbilang cukup belia. Pemikiran Muhammad Al-Ghazali tentang Al-Quran tersebar di banyak bukunya, tetapi pembahasannya secara khusus atau konkret pada Al-Quran dapat ditemukan dalam karyanya Nazarat fi Al-Quran tahun 1986, Al-Mahawir Al-Khamsah li Al-Quran Al-Karim, Kaifah Nata'amal Ma'al Quran Al-Karim, dan Nahwa Tafsir Al-Maudhu'i Suwar Al-Quran Al-Karim. Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci komprehensif yang tidak mungkin dilepaskan dari diskursus kehidupan beragama dan bermasyarakat, karena ia sanggup merespon segala bentuk dinamika masyarakat yang terjadi pada setiap zaman. Ada beberapa poin yang ingin ditegaskan oleh Muhammad Al-Ghazali ketika kita atau seseorang berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu pertama, Al-Quran adalah kitab komprehensif, sumber utama bagi kebudayaan, pengetahuan, dan keilmuan, di mana di dalamnya ada suatu kesatuan dan kepaduan yang dimaksud. Menurutnya, ketika Al-Quran berbicara tentang semesta, misalnya, pada saat yang sama ia sedang membangun fondasi akidah dan membangun akhlak mulia. Membaca semesta, realita, dan sejarah membawa pada iman, mengantarkan pada tauhid, dan membangun akhlak. Yang kedua, memahami sunnah ijtimaiyah. Sunnah ijtimaiyah di sini adalah suatu aturan baku dan konstan yang berlaku pada ranah sosialisme kemasyarakatan, yang kemudian diintrodusir dan diperintahkan oleh Al-Quran untuk dicermati, ditaati, dipelajari, dan dipedomani manusia dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, memahami teks sejalan dengan ruh kekinian. Dan yang keempat adalah menangkap makna Al-Quran secara utuh dan menyeluruh. Dan yang kelima adalah berbeda pendapat bukan berarti berbeda agama. Muhammad Al-Ghazali meyakini bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang paling mengikat. Ayat-ayatnya membuat topik yang spesifik. Ayat-ayatnya membahas satu tema juga saling berlengkapi dan menyempurnakan. Di sisi lain, ia juga meyakini bahwa setiap surah menggambarkan adanya kesatuan tematik yang saling berhubungan dengan yang lain. Laksana tubuh yang dengan anggota-anggota yang saling menyatu, tidak bertentangan, dan tidak tercerai-berai. Selanjutnya, dengan berkeyakinan bahwa Al-Quran itu suatu kesatuan, Muhammad Al-Ghazali menegaskan bahwa susunan dan urutan ayat dan surah dalam Al-Quran juga merupakan suatu kesatuan yang kokoh dan akurat, dan serasi mengikat. Ia sepenuhnya didasarkan atas petunjuk wahyu. Selanjutnya, Muhammad Al-Ghazali juga menjadikan prinsip
kesatuan tematik Al-Quran sebagai dasar pembaharuan pemikirannya. Menurutnya, ada 5 tema pokok yang dikandung oleh Al-Quran, sebagaimana yang dituliskan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mahawi Al-Khamsah li Al-Quran Al-Karim, yaitu keesaan Allah semesta adalah dalil-dalil wujud keberadaan Allah, kisah-kisah Qur'ani, kebangkitan dan pembalasan, serta pendidikan dan pembentukan hukum. Pendidikan dan pembentukan hukum dijelaskan dalam kitabnya. Dan kelima, tema ini sebenarnya ditunjukkan untuk saling menopang dan menguatkan topik utama Al-Quran, yaitu tujuan dari umat Islam, tauhid, pengesaan Allah. Adapun dalam penafsirannya, Muhammad Al-Ghazali menjadikan prinsip kesatuan tematik surah Al-Quran sebagai dasar tafsirnya. Dengan merangka berpikir yang demikian, Muhammad Al-Ghazali telah mengaplikasikan prinsip-prinsip yang dipegang tersebut dalam suatu bentuk karya penafsiran utuh Al-Quran, yaitu kitab Nahwa Tafsir Al-Mawdu'i li Suwar Al-Quran Al-Karim. Di sini kita bisa menangkap bahwa relevansi antara Muhammad atau Syekh Muhammad Al-Ghazali dengan kajian ilmu tafsir sungguh lengkap. Beliau mempunyai beberapa kitab tafsir yang sangat banyak dan bahkan telah alih bahasakan ke beberapa bahasa, dicetak beberapa kali dan dijadikan rujukan di berbagai kampus di dunia. Sekian dari saya, Arifat Khorozi. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang telah saya sampaikan. Saya dari kelompok 5 yang mengenai Al-Ghazali, saya Mbak Fitria dan Mbak Feni mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen telah memberikan amanah pada kami untuk menjelaskan mengenai Syekh Muhammad Al-Ghazali. Apabila salah kata itu datangnya dari kami, dan apabila benar itu datangnya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.